Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarih wa jazabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم من كل نبيهم النور أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh berkah ini dalam rangka mengabulkan hajat daripada Sayyidul Bait. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke harian junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada tuan rumah yang telah mengundang ulun dan meminta kepada ulun untuk mengabulkan hajat sidin. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, tuan-tuan guru kita, wabil khusus guru kita, guru Yasin, mudah sidin selalu sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, qabul hajat, mudah segala urusan dan selalu diberikan keberkahan dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun membaca daripada manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman sebagaimana yang dipinta oleh tuan rumah. Cabut-cabut aja lah, ini panjang manaqibnya. Syahdan, Tuan Syekh Muhammad Seman itu beliau dilahirkan pada tahun 1132 sesudah hijrah Nabi Muhammad SAW di dalam negeri Madinatul Rasul, dan beliau diwafatkan pada tahun 1189 sesudah hijrah Rasulullah SAW. Beliau wafat pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah dan dimakamkan di Baqi', berhampiran kubur Sirin dengan penguburan segala istri-istri baginda Rasulullah SAW. Barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Muhammad Seman ini pada tiap-tiap tahun sekali serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan, kemudian dihadiahkan pahalanya itu kepada Tuan Syekh Muhammad Seman, apakah lagi jika dikerjakan pada hari wafatnya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan meluaskan rezekinya yang halal, dan lagi Allah akan menyampaikan segala hajatnya daripada hajat dunia wal akhirah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Seman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat Fadilatul Wali Kutub. Dan kata Tuan Syekh Muhammad Seman, tiadalah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai salat subuh 4 kali berturut-turut, tiada diselangi atau dicampuri dengan perkataan dunia. Dan adalah Tuan Syekh Muhammad Seman itu akhlak beliau itu menuruti akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau kasih sayang kepada orang-orang yang menuntut ilmu agama dan kasih sayang kepada orang-orang yang alim dan orang-orang yang soleh dan kepada segala fakir dan miskin. Dan lagi pula beliau sangat menjaga akan mulut
dan hati sidin. Maksud mulut itu sidin ada bebandir kecuali sesuatu yang ada manfaat, yang ada faedahnya. Dan juga para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat menjaga akan hati mereka. Dari apa? Dari sifat-sifat tercela. Di antaranya ghibah. Ada orang ghibah hati. Kalau ghibah di montong, tahu aja kita berataan menyambati keaiban orang Islam. Nah itu ghibah di montong. Ghibah di hati itu disebut dengan su'udzon, yaitu buruk sangka. Orang kadang-kala mencapai makam wali kecuali hatinya selalu berbaik sangka kepada Allah dan berbaik sangka kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita membaca manaqib ini, kalau karamat sini kan hawa kita nuruti, dan kita turuti itu akhlak sidin, amalia sidin, karamat adalah hawa kita, sampai kita. Jadi mudahan dengan berkat kita membaca manaqib wali Allah Ta'ala, kita kawa menuruti akhlak sidin, amalia sidin, namun ada kawa banyak sedikit barang. Di antaranya apa? Di antaranya mudah-mudahan kita termasuk orang yang kawa menjaga hati daripada apa? Dari buruk sangka. Buruk sangka kepada Allah atau buruk sangka kepada manusia, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Contoh disebutkan dalam kitab wa tahrumul ghibatu aidan bil qalbi, haram hukumnya yasidin ghibah dengan hati. Wa tusamma su'udzon, dinamai ghibah di hati itu ialah buruk sangka. Jadi buruk sangka itu ghibah juga, cuma anaknya di hati, dan itu haram hukumnya. Nah jadi kita baik sangka terus sama Nabi Muhammad nih, baik sangka terus walaupun di ahli maksiat. Makanya kan dalam doa yang diajarkan oleh sesama tadi apa? Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, ya Allah ampuni dosa umat Nabi Muhammad. Jadi kita melihat orang ahli maksiat, kita baik sangka, insya Allah kita diampuni Tuhan dari dosanya. Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad. Misalnya kita melihat orang yang ahli maksiat, insya Allah kita dirahmati Allah Ta'ala aikina umat Nabi Muhammad nih. Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, ya Allah tutupi aib umat Nabi Muhammad. Kita jangan membuka-buka aib umat Nabi Muhammad. Mohon kita mengamalkan doa tersebut, maka kita menjaga hati kita, menjaga mulut kita, jangan sampai kita menggibah akan umat Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Marhaban ahlan wa sahlan bi qudumikum ya habibana. Jangan. Pian sini. Jangan. Sana Pak. Lu minta rela. Bismillah. Nah, jadi kita terusakan lah. Kalau ini sebenarnya sekian Bapak di hadapan Habib, karena Habib ini guru udah juga. Mudah-mudahan sidin panjang umur, selesai walafiat, mudah segala urusan sidin, mobil khusus urusan dakwah sidin. Dan mudah-mudahan sidin selalu dalam keafiatan, keberkahan, kelancaran, kabul segala hajat, murah rezeki, dan mudah-mudahan selalu berikan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Misalu zalika ayyam syi'a ahadun amamaka wa lam yusallim alayka aw yanqati'a sadiquka an ziyaratika fata'taqidu annahuma muqassirani fi huquqika. Jadi contoh
contoh orang berburuk sangka kepada orang lain. Contoh kita adalah berjalan kita. Sekalinya ada kawan kita nih melibas, anggaplah kita berjalan kaki, soalnya ada kawan kita berjalan laju. Biasanya menyapa, biasanya mengucapkan salam, nih tiba-tiba melingos bahasa Bajarnya. Walam yusalli alaik, walam yusallim alaika, dia tidak mengucapkan salam. Lalu kita bisa menyangka, sombongnya ini aja. Omang ini kata menunaikan hak kepada seorang muslim, kan di antara hak seorang muslim yaitu bila ketemu mengucapkan salam. Nah, bila kita menyangka sombongnya ini, itu buruk sangka ada di hati kita. Jadi jangan sampai ada buruk sangka di hati kita. Kita baik sangka aja. Mungkin ini anak dihira. Jadi lebih cepat nih anak jadi kada tahu lagi orang kita. Mungkin ini dijauh bininya, ditelepon bininya, kasih bulik ya. Nah, jadi bila kita menyangka orang ini mah sombongnya, kada tahu-tahuan seorang, itu buruk sangka di hati kita. Jangan sampai ada. Atau misalnya kawan kita atau keluarga kita yang biasanya tuh rancak menghilangi kita. Kemudian setelah beberapa waktu kada terlihat lagi menghilangi kita. Kalau kita sangka mantang-mantang wah ini sugih, ada lagi tahu-tahuan seorang, nah itu buruk sangka. Mantang-mantang wah ini sudah terkenal atau sudah banyak lalu pada tahu lagi seorang, nah jangan buruk sangka. Siapa tahu inya garing kan, lalu kada lagi datang ke rumah kita, atau inya ini sibuk kah, kada lagi datang ke rumah kita, atau ada lagi menghilang kita. Jadi baik sangka kita kepada kawan kita itu. Au yamdahaka insanun fatahmila madhuhu ala sukhriyati wal istihza'i bika. Atau misalnya Yesilin, orang tuh memuji kita, dipujinya kita, bungasnya situ aja yang memuji kita, padahal kita ini kan tapi bungas juga, sedang aja bungasnya situ aja. Lalu kita nih menganggap ini mau ulu-ulu aja, seorang pada bungas ya. Nah itu buruk sangka. Siapa tahu ini di dasar ikhlas memuji, mungkin parahnya kita ini bungas. Bungas, apalagi bila kita di Pulau Kambang tuh dibeli bungasnya apa? Pulau Kambang, karena warik. Bila kita tulang ke situ bungasnya itu. Lah jadi bila kawan kita ya, segahnya situ ya. Padahal kita ini kata jawab gagah. Wah ini aja mau ulu aja. Nah itu buruk sangka di hati kita. Tapi jangan jawab lah bila kita dipuji itu ambungan nggak orang tuh. Hanya kita kan tahu situ aja. Nah jangan juga itu. Jadi bila kita dipuji itu benar ya kita. Mungkin ia memuji dasar wujud ikhlas, bukan mau ulu-ulu. Bila kita menganggap ia mau ulu-ulu, maka kita buruk sangka. Au yatanaja isnani fatazunna annahuma yatakallamani 'alaika. Atau misalnya kita melihat ada dua kawan kita nih. Nah, coba pandiran berdua bisik. Kita misalnya di Buncung menyuarakan sebenarnya kan kada bagus bang dari Allah. Kita tuh bertiga, lalu ada berdua mesti pandiran berbisik. Sebenarnya jangan bang. Kenapa orangnya tersinggung? Dikiranya kira apa? Membicarakan tentang keburukannya. Nah, cuman kalau kita dalam posisi orang yang dibuncul tadi, jangan bertiga. Ada kawan kita berdua, kita sorangan misalnya, ada di buncul itu berdua berbisikan kita. Nah, jangan kita menyangka buruk. Contoh menyangka buruk kenapa? Dia kan seorang saja. Jangan. Siapa tahu ini bapak dia masalah bisnis berdua. Bisnis apa kan misalnya? Nah, jangan buruk sangka kita. Bina empat mata aja bisa menyembah seorang dia. Nah itu buruk sangka di hati kita lah.
Jangan ada mungkin ini bepandian yang lain masalah anaknya mungkin bisa aku diputusi pacar jadi curhat lawan kawannya berdua aja. Nah, Jatah. Kemudian waqad tatlubu min ahadi ashabika aw jiranika syai'an faya'taziru ilaika min i'ta'ihi fatazunnu annahu bakhilun. Dan terkadang Yazidin engkau meminta daripada salah seorang sahabat engkau atau jiran engkau akan sesuatu. Kita toh anak minta tolong lawan kawan kita atau jiran kita. Contoh misalnya kita kehabisan duit, kalau hutang misalnya hutang, kita tok assalamualaikum, waalaikumsalam. Nah apa ya? Sambil bergeruk kepala, sambil musuhin tuh tandanya nak hutang misalnya aja. Kawak aja hutang ya. Dan ini kita nih sering punya tapi lepet lah kalau hutang nih. Jadi orang itu karena awas orangnya, karena awas orang tak pakai iyo duit ya. Nah, jangan kita menyangkainya pemalar, jangan kita menyangkainya bakhil. Amun kita menyangkainya pemalar, inya bakhil, kita sudah buruk sangka di hati kita. Sudah gibah di hati kita, buruk sangka di hati kita. Kita baik sangkanya, ini mungkin bujuran, inya apa? Inya tak pakai mungkin duitnya. Tak pakai apa duitnya inya sugih benarnya. Mungkin suka-sugihannya menyantuni misalnya nang 20 panti asuhan misalnya ya Allah bisa juga. Dia menyantuni janda-janda di kampung, fakir miskin, nang lebih nang tak pakai benar lebih perlu benar daripada kita. Jadi baik sangkanya kita. Jangan buruk sangka, apalagi sampai aku tadi jangan berhutang gitu ya. Pada tahu-tahu iya kadang mau hutangi aja palingnya sugih bananya pamalar inya ya. Nah, dalam agama kita arti pamalar, arti bakhil itu orang nang kada mengeluarkan nang wajib. Contoh orang kada bejakat. Orang nang kada bejakat itu nang hakikatnya bakhil. Orang nang kada mengeluarkan harta nang wajib itu orang nang pamalar. Jadi misalnya ada orang bejakat aja sudahnya, lalu misalnya kita berhutang sama inya atau inya kada mah hutangi, jangan disambat pamalan. Kita nang gibah, kita nang berdosa gitu. Aula yuhibbu muawanataka atau inya kada suka membantu engkau. Nah jadi bila sangkaan kita inya itu Allah aja kawan aku ya, jadi kalau waktu membantu aku ya, maka itu buruk sangka dia di hati kita. Banyak kayak lagi contohnya lah, contohnya buruk-buruk sangka nih. Nah kayak itu. Kemudian di antara akhlak wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala termasuk akhlak Rasulullah, beliau sangat menjaga hati daripada apa? Daripada sifat riya. Sifat riya itu apa? Sifat riya itu ialah talabul manzilah fi qulubin nas, mencari atau menuntut kedudukan atau pangkat atau apapun perkara-perkara dunia di hati manusia. Entah itu hendak minta puji, entah itu hendak minta lihat, minta nilai, minta upah daripada selain Allah. Apabila kita mengerjakan ibadah lalu minta nilai, minta lihat, minta upah kepada selain Allah, contohnya kepada manusia, itu riya. Dan riya itu menjadikan kita beribadah kada pahala hampa, karena ikhlas itu adalah rohnya ibadah. Bila kada ikhlas maka ibadah itu mak. Contohnya apa? Kalau dimasuki sifat riya. Jadi disebutkan dalam riwayat wa ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Diriwayatkan daripada Rasulullah SAW sidin bersabda annahu qala lahu rajulun, dikisahkan bahwasanya berkata bagi Rasulullah ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, sumtud dahara ya Rasulullah. Bahasa kitanya,
ulun wahai Rasulullah puasa setahun. Puasa setahunan. Nah, coba berbuka ya malah. Maksudnya itu bila sampai maghrib berbuka, cuman setahunan puasa ulun wahai Rasulullah. Napa aja Rasulullah? Faqala lahu, Rasulullah bersabda kepadanya, "Ma sumta wala aftarta." Sebenarnya ikam ini kada puasa dan sebenarnya ikam ini kada berbuka juga. Jadi saya ikam ini kada puasa, kada berbuka. Nah, apa maksudnya itu? Qala al-ulama'u, berkata ulama mengomentari itu hadis, "Inna ma qala zalika," hanya saja Rasul mengatakan seperti itu, "Li'annahu azhara saumahu," karena dia menampakkan ibadah puasanya kepada manusia. Nah, jadi bila kita ya Allah walaupun memuasa ya Allah, walaupun memuasa nih puasa sunat maksudnya puasa wajib itu nyata ya Allah. Jangan kita pada jangan kita pakai kisah ya Allah. Nah, kecuali orang bertakun, puasalah nyawa ya, puasanya namun kurang kada bertakun harus kita mau kayak kisah. Nah, sampai-sampai apabila kita puasa sunnah itu ya supaya kada ketahuan bibir ini dibawasahi. Nah, dibawasahi supaya kita di kada ketahuan Pak memuasa. Kemudian lagi ruwiya anna Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ra'a rajulan yutaqti'u raqabatahu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melihat ada seorang laki-laki ketika berjalan pindah tunduk nih kepalanya mulai kayak khusyuk, cuman anak minta tangguh supaya dipadahkan nang ahli khusyuk bisa bertunduk ke itu jalan mau pindah tangguh yang listrik ya Allah. Faqala ujar Sayyidina Umar, "Ya sahibar raqabah, wahai orang yang mempunyai pinggulu, irfa' raqabataka, angkat pinggulu ikam, mau minta tangguh yang listrik." Ada bang bahari yang listrik tuh tambahan daripada ulunnya bang. Angkat kepala ikam, pinggulu ikam, laisal khusyuk fir riqab, innamal khusyuk fil qulub. Bukan yang namanya khusyuk itu pinggulu ditundukkan, tapi namanya khusyuk itu di hati. Ini kisah tunduk-tunduk tapi menyirit juga ya Allah. Nah, jadi khusyuk itu di hati. Tapi kita ada boleh buruk sangka adalah bila kita tuh melihat orang pina tunduk, jangan kita menyangka bahwa itu ya kisahnya benar ya, padahal menilik bubinian juga aja. Nah, kita buruk sangka kita baik sangka deh. Cuman kalau kitanya ya Allah, nah kitanya jangan hendak minta nilai lawan manusia. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu annahu sami'a rajulan yaqulu qara'tu al-barihah al-baqarah wa qala zalika hazzuhu minha ay laysa lahu sawabun li'annahu ra'a bi'amali. Dia daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwasanya Sidin mendengar ada seorang laki-laki berkata berkisah, seorang laki-laki ini berkisah, malam tadi ya aku membaca surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu banyak juga surah sesurahan ya berkisah-kisah. Harusnya kan harusnya dikisahkan kan. Lalu ujar Abdullah bin Mas'ud, zalika hazzuhu minha, itu bahagiannya aja, maksudnya inya sekadar membaca aja, laisa lahu sawabun, inya kada dapat pahala, li'annahu ra'a bi'amalihi, karena dia riya dengan amalnya. Nah, nya ada amalan itu nang kau disembunyikan, maksudnya ada nang kada kau disembunyikan, ya kita nuntut ilmu kan kau bisa sembunyi. Kalau misalnya, boleh rokoknya keluar ke majlis terus sunnah ya kenapa? Sopan aku kira aja ngali kena barang dia. Nah itu luput ngarannya. Amun menuntut ilmu itu karena kau disembunyikan kan kenalnya menuntut ilmu ada guru, ada habib, ada jamaah, kan saling melihat karena kau bersembunyian. Nah cuman hati ya Allah dijaga niat menuntut ilmu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Jangan misalnya aku aja lo pinaria lihat orang jadi koler bisa koler juga bisa koler nuntut ilmu nggak alasan teriak takut teriak. Nah itu loh sama juga aku koler aja sembahyang di masjid berjamaah, kenapa takutan kelihatan orang kena riak. Nah loh ya berjamaah itu karena kau sembunyi kan ada imam ada makmum pasti berlihatan. Makanya tulang umrah tuh karena kau sembunyi hati jadi dijaga.
Tapi kalau membaca Quran malam tadi kau aja, nggak usah dikisahkan. Bertahajud 10 rakaat, kau aja nggak usah dikisahkan. Puasa sunat, nggak usah dikisahkan. Kayak bahaji, berumrah, semua yang berjemaah, apa tulak pengajian, pemulitan, itu kan kalau disembunyikan, ya kalau jadi jangan tertipu dengan alasan takut ria lalu pada turun mulitan, takut ria lalu pada turun pengajian, itu lo luput. Bahkan kata siapa tuh Fudail bin Iyad, beramal karena takut apa oleh pujian manusia itu hakikat ria. Beramal al-amalu li ajlin nas riyaun. Itu. Tarkul amal li ajlin nas riyaun wal amalu li ajlin nas syirkun. Itu kata Imam Fudail bin Iyad. Meninggalkan beramal karena manusia itu riya sebetulnya. Ya contohnya tadi, aku kada akunnya ratulak ke majelis, aku kada akunnya semua yang berjamaah karena pembina kelihatan manusia. Takut dilihat manusia itu sebenarnya riya, berarti apa? Masih tak pandang manusia. Masih tak pandang manusia. Wal amalu li ajlin syirkun. Dan beramal pun karena supaya dilihat manusia itu syirik hafi. Jadi keduanya salah. Jadi kita nih beramal lillahi ta'ala, Bang. Orang yang diampiatkan daripada keduanya itulah orang yang ikhlas. Cuman kita kata Bang langsung apa namanya ikhlas tuh ya Allah. Kan Bapak dulu pemulaan biar di hati kita belum awal lagi sebujurnya ikhlas kan Bapak dulu. Yang penting kita hadir dulu, ya kalau mau hadir dulu pengajian ya Allah. Tapi insya Allah dibantu Allah Ta'ala supaya ikhlas, dan kita pun memohon supaya selalu ikhlas dalam beramal ibadah. Kemudian wa nazara Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu rajulan fil masjid yabki fi sujudihi wa qala anta law kana hadza fi baitika. Memandang oleh Abu Umamah Al-Bahili, sahabat Nabi ya. Abu Umamah Al-Bahili ini melihat atau memandang seorang laki-laki itu menangis di dalam masjid, Bang. Artinya di padang banyak orang nih, menangis di sujudnya. Nangis dalam sujud, kisah nang supaya dilihat orang nih. Jadi jersidin menasihati matunuh membayang, Bang. Anta law kana hadza fi baitika, ikamlah menangis di rumah dia. Di banyak orang, ini kisah menangis di banyak orang, padahal nang kita tangguh. Nah, sampai ujar kisah lah, ujar kisah aja Bang. Guru sekumpul bahari ya, Sidin waktu mengadakan, maksudnya menghadiri acara maulid. Di samping Sidin ini paman Sidin, guru sopan. Guru sekumpul Sidin karena cinta dengan Rasulullah, rindu dengan Rasulullah. Lalu Sidin ini hendak menangis. Jadi sebujur cinta nak jelas lah, bukan diulah-ulah lah. Hendak menangis Sidin ini dikibit paha Sidin ini oleh paman Sidin. Terus menangis Sidin ya. Artinya ini apa? Paman Sidin ini mendidik supaya ikhlas, menangis di rumah aja, jangan menangis di dikibit Sidin. Paha anak-anak guru sombong dan menangis sih. Nah, padahal Sidin menangis itu memang ikhlas, memang cinta, memang rindu dengan Rasulullah. Mungkin kita menangis paling kegenangan hutang saya mau bayar, atau misalnya diputusi pacar misalnya. Nah, kemudian ini kisah-kisah lah supaya kita kau mengambil pelajaran. Wa hukiya anna rajulan adhafa Sufyan as-Sawri wa ashabahu fa qala li ahli hatu tabaqa la alladhi ataitu bihi fil hajjati al-ula bal fi tsaniyah. Wa qala Sufyan as-Sawri rahimahullah ta'ala huwa miskin absada bi hadza hajjatain. Dikisahkan ada seorang laki-laki nang sugih. Seorang laki-laki nang sugih ini
menjamu seorang ulama besar pada zaman itu, yaitu Imam Sufyan Ats-Tsauri bersama dengan sahabat Sirin. Jadi Imam Sufyan Ats-Tsauri ini kan dengan sahabat Sirin ini dijamu oleh tuan rumah. Tuan rumah ini anggaplah orang sugih. Senang ya tuan rumah ini kan dia didatangi para orang-orang saleh seperti Sufyan Ats-Tsauri ini. Nah, lalu biasanya kan kalau tuan-tuan guru ya Pak, dimuliakan, dihormati para habaib dengan dijamu. Dijamu, ya Allah disediakan makanan. Cuman jadi tuan rumah ini berkata kepada khadamnya, khadam, bawa makanan ke sini. Ini kita jamu tuan guru kita nih. Tapi lah, jangan pakai talam nang aku tolak haji nang pertama lah, jangan. Tapi nang talam aku nang nukar di Makkah, nah aku nang datang haji nang kedua. Artinya nih, 2 kali sudah naik haji. Artinya nih, amun zaman wahidi kan ada pula sirat kuning nang bawaan di Makkah. Jangan menyulingi pakai cirat nang ini. Aku datang haji pertama nih. Nang cirat nang sebutingnya atau cipi nang sebutingnya aku nang datang haji nang kedua tadi. Nah artinya apa? Secara tidak langsung dia mengatakan ulun nih tuan guru 2 kali sudah haji. Artinya nih, walaupun kada secara terus terang. Lalu dibawai Allah makanan dengan cipir atau dengan sirat, dengan talam nang sidin nang nukar di Makkah nang 2 kali. Naik haji artinya nang kaya nang Haji Muhyiddin ya Allah haji 2 kali. Nah sudah tontong dijamu belikan sudah napa dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Huwa miskin, dia itu orang miskin. Jadi jangan kawan sini, ini tuh orang sugih dulu miskin. Apa maksudnya miskin? Habis pahalanya. Pahala haji yang pertama habis, pahala haji yang kedua habis. Padahal ya kan aku kan dapat takut nyawa berapa kali haji ini berdesa. Bagi saya artinya udah nih 2 kali sudah naik haji. Miskin absara bihadza hajjataini, dia telah merusak atau menyebabkan gugur 2 pahala hajinya. Apalagi kan zaman sekarang ini bahaji larang benar ya Allah. 2 kali pulang bahaji, monol benar duitnya habis, berujung habis duit pahalanya hilang gara-gara karena bisa menjaga hati, menjaga mulut, sehingga itu berkisah-kisah lawan makhluk. Kemudian sedikit lagi lah. Wa shalla rajulun mura'in faqila lahu ma ahsana salataka. Wa qala ma zalika inni shaimun. Ada seorang laki-laki ini riya dalam beribadah, hendak minta nilai dan melihat makhluk. Dia sembahyang. Bagus sembahyangnya. Cuma ini di hadapan orang dia bagus. Pas sudah sorangan paling baju kaos biasa aja ya Allah. Ini bisa lawak katok aja. Cuman kalau dipandang banyak orang bagus, sholatnya kayak khusyuk nih kok. Kayak khusyuk. Lalu kawannya nih bepander, betul salam. Umayyar bagusnya nih sembahyang pian. Khusyuk benar sembahyang pian. Nah, pacarnya menjawab, hanya jangan tahu. Aku nih sebenarnya sembahyang plus aku puasa juga. Ujar. Orang kan bertakun masalah puasa, aku sembahyang dan aku puasa. Ujar. Disalahjurakannya. Nah, tuh. Orang kan tidak bertakun masalah puasa, ini jauh puasa. Nah, apalagi berdusta lalu lah. Langsung berdusta lalu nih. Kawan ini bisa benar itu ambong. Jarak kawan, malam tadi ini bertetangga nih. Malam tadi aku melihat Ikam keluar rumah aja menuju ke Batang, namanya ke Banyu atau ke Batang. Ke Batang. Desa Bujur ke Batang bang malam tadi itu. Aku lihat Ikam jam 2 ke Batang aja. Dia mah apa ke Batang aja? Ya aku Behera aku bestinja aku buduk, hujan dong banyak.
Mbak tuh salah jual kan sembahyang tahajud 20 rakaat. Ujar bisa. Bila kawan ini udah takun nih tuh. Ya Allah, bapak kabatang gitu ya. Caranya jawab aku beda sudah. Ini langsung bisa jawab, aku bunuh, aku sembahyang 20 rakaat ya, aku membaca Quran kurang sejus ya. Begitu kayak itu. Padahal dosanya gini nggak tahu juga ya Allah. Nah, wakila li ba'dil murain, dikatakan bagi sebagian orang-orang yang riya, kam laka munzu nazaltal Iraq, semenjak kapan pian bermukim di Irak? Irak tuh di Baghdad tuh kan ibu kita Irak ya Allah. Terus aja bang situ ya Allah. Di Irak di luar negeri ya Allah. Mulai apa pian begini di Irak ini ya? Ujarnya menjawab, qala munzu 20 sanah, semenjak 20 tahun dah. Wa asumu munzu 30 sana, tapi aku puasa 30 tahun bang sudah di sini. Orang bertakun apa? Bertakun bagana di Irak ini berapa tahun? Hanya jawab yang 20 tahun. Tanya sambunginya, aku puasa 30 tahun dia. Nah, jadi kita nih ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga amal kita. Jangan sampai hilang pahalanya, Allah taala jaga hati kita. Jangan sampai buruk sangka kepada umat Nabi Muhammad nih. Walaupun ahli maksiat kita doakan mudah bertobat. Sebagaimana yang dikatakan dalam doa di zaman tadi, Allahumma ghfir li sayyidina Muhammad. Mulai kita mengamalkanlah, ampuni dosa umat Nabi Muhammad, ampuni rahmati umat Nabi Muhammad, tutupi aib umat Nabi Muhammad, tambali kekurangan umat Nabi Muhammad SAW. Siapa yang menutupi umat Nabi Muhammad, kita akan ditutupi aib kita nanti di hari kiamat. Walaupun kita di dunia banyak benar punya aib, supaya aib kita ditutupi di hari kiamat, pandai-pandailah menutupi aib umat Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebaratan selalu dalam perlindungan Allah, rahmat Allah, keampunan Allah, dan mudah-mudahan kita sebaratan dapat syafaat Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita sebaratan diberikan keselamatan dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tahlil ya. Bagi-bagi. Bismillahirrahmanirrahim.